Dugaan korban perundungan atau bullying akan terjadi di masjid di dalam SMA Negeri 72 Jakarta. Kebetulan jangan gua. Itu kenapa itu? Buruan bang, buruan. Ya Allah. Bullying, banyak sekali kita lihat berita tentang bully di media sosial mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Banyaknya video berita beredar membuat saya gelisah untuk membuat video ini. Di video ini saya akan membahas tentang sudut pandang si pembuli, korban, dan orang lain dan juga pengalaman saya pribadi dan cara menghadapinya berdasarkan 19 juta kemungkinan skenario yang mungkin akan terjadi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu sudut pandang pembuli. Jadi, seorang pembuli biasanya adalah korban bully, bisa dari orang tua, temannya, atau orang lain. Untuk melampiaskan emosinya biasanya dia melampiaskan kepada orang yang lebih lemah dari dia, dan biasanya si pembuli menginginkan perhatian dari orang lain, contohnya, dia kasih lihat kepada temannya yang dia sedang membuli orang lain, maka teman-temannya yang melihat tadi tertawa melihat orang lain kesakitan, kesusahan, itu menandakan sifat manusianya rusak, karena tidak adanya empati kepada orang lain. Apakah kalian pernah mengalami hal itu atau kalianlah pembulinya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Di video ini saya juga akan menceritakan pengalaman saya dibully dan saya akan memberi saran apa yang harus dilakukan. Dan itu tentunya yang juga saya akan lakukan jika saya dibully di masa depan. Oke, lanjut. Kedua, sudut pandang korban. Korban bullying biasanya dia penakut, kurang pintar, dan berbeda dari orang lain, biasanya dari fisik berbeda. Jadi kalau kalian merasa korban bully, perbaiki masalah yang penakut dan kurang pintar tadi dengan kalian belajar lebih giat lagi dan latihan agar berani. Tapi ingat, keberanian sesuaikan dengan keterampilan, keahlian, kalau tidak, itu sama dengan bunuh diri. Lanjut yang ketiga yaitu sudut pandang orang lain. Orang lain biasanya akan membiarkan karena dia tidak tahu apa yang terjadi, jikapun dia tahu yang terjadi dia akan memikirkan dampak terhadap dirinya jika dia menolong. Dan dia juga akan memikirkan keuntungan apa yang dia peroleh jika menolongnya dan itu semua normal. Lanjut keempat yaitu pengalaman saya pribadi dibully. Saya mulai SD sampai SMP kelas 2 saya sering dibully. Bulinya macam-macam mulai dari penghinaan pada diri sendiri, orang tua saya, bahkan sampai main fisik yaitu biasanya mengetok kepala saya. Pas kelas 3 SMP saya mulai tertarik dengan video pesulap merah yang viral dengan dukun seluruh Indonesia itu. Setelah beberapa nonton video itu saya mungkin merasa pintar dari orang lain membuat saya lebih berani dari biasanya. Setelah itu saya tidak dibully lagi sampai sekarang. Oke, sekarang lanjut ke 5, apa yang harus dilakukan ketika dibully dan cara menghadapinya. Jika kalian dibully, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan memikirkan apakah akan menang jika kalian melawannya. Tapi ingat, kalau kalian melawanlah dengan setimpal. Misalnya kalian hina balas dengan hinaan yang setimpal. Jika kalian dipukul balaslah dengan pukulan dengan setimpal. Oke, lanjut, jika kalian tidak berani melawannya yang harus kalian lakukan adalah melaporkan ke guru. Kalau guru tidak bisa membuat orang berhenti membuli yang harus kalian lakukan adalah menghindari si pembuli walau harus tidak naik kelas atau sampai dikeluarkan. Contohnya kalian ingin masuk kelas tapi dijaga si pembuli maka kalian tidak usah masuk walaupun kalian tidak naik kelas atau dikeluarkan. Jika kalian tidak dibawa kelompok atau tidak dibawa dikasih tempat duduk, gak usah ikut kelompok dan gak usah duduk di kursi, kalau perlu kalian pulang saja ke rumah dan gak usah sekolah. Untuk mendapatkan ilmu sekarang mudah, kalian bisa pakai HP untuk belajar seperti yang saya lakukan sekarang. Ingat, lebih baik tidak sekolah daripada kalian terus menderita. Itu menurut saya cara paling mantap. Kalau kalian ada saran yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Untuk mengklarifikasi dan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya memohon maaf. Om Swastiastu. Salam. Om Swastiastu. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung.